Halo sahabat semua, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Kita berada di depan Gang Mait di sekitar area Jati Asih di Jalan Koja 1. Baik, sebelum kita masuk ke dalam untuk melihat lebih jauh tentang jalur atau kawasan yang terkena dari proyek tol Jape 2 Selatan yang ada di Jati Asih, kita lihat peta berikut. Di peta ini kita akan zoom ke arah Jalan Koja 1, kemudian kita lihat lagi di Jalan Masjid Al-Falak 2 ya, di mana sebelumnya merupakan jalur atau trase dari Jape 2 Selatan yang disambungkan dari arah Jati Asih menuju ke arah Sadang Purwakarta. Di sini kita lihat Gang Kuta, yaitu gang yang ada di video sebelumnya ya, beberapa rumah disilang, kemudian juga ada diberikan angka-angka ya. Nah, jauh ke arah tol ya, di belakang Gang Kuta itu kita lihat tidak ada perumahan atau kawasan hunian penduduk, di mana di sini hanya ada seperti kebun-kebun ya yang dimanfaatkan untuk penanaman pohon atau mungkin hal lainnya yang terkait bercocok tanam. Nah, kalau kita zoom ya si petanya sendiri ya, ke atas itu adalah ke arah Cikunir, kemudian ke kiri ke bawah ke arah Jatiwarna dan ke arah Kampung Rambutan. Nantinya di sini mungkin yang dari arah Kampung Rambutan akan ke kiri sedikit lalu belok ya ke kanan, kemudian yang dari arah Bekasi atau Cikunir juga belok ke kiri. Nanti ketemu di Gang Kuta, lewat di Jalan W Taksir ya, kemudian di samping Jalan Al-Falak 2 ini. Nah, Jalan Al-Falak 2 ini juga akan ketemu dengan di sampingnya Jalan Tim Asih ya. Nah, beberapa informasi di Jalan Tim Asih juga banyak rumah yang disilang. Nah, kemudian kalau kita luruskan lagi ya dari Al-Falak 2 itu nyebrang ke arah Koja 1, nantinya di sini akan mengenai makam ya. Nanti ada makam, nanti kita lihat di videonya. Kemudian terus lagi ke arah belakang ada sekitar Ponpes, Pondok Pesantren Darul Mustafa ya. Kemudian jalan itu akan belok ya di sekitar sini ini ke kanan untuk masuk ke Jalan Koja 1 lagi. Nah, cuman jalan tolnya sampai di sekitar Ponpes tadi ya, lurus di belokan. Nanti kita lihat di bagian uh, video berikutnya ya. Kemudian kalau kita luruskan lagi ke sini ya, ini akan kemungkinan akan lurus ke mana di sini, Gria Zam-Zam Jati Asih, kemudian nyebrang Sungai Cikeas ya. Tapi di sini kita belum tahu ya. Mudah-mudahan besok ada waktu kita akan telusuri ya untuk melihat lebih jauh jalur yang ada di sekitar kawasan Jati Asih ke arah sini ya. Kemudian nanti ini gedenya itu mungkin ke arah Bantar Gebang, sekitar Bantar Gebang di sini nih, dan terus lagi ke arah Burangkeng ya. Ini kita besarkan petanya, mungkin di sekitar Zamrud, itu kita juga belum tahu ya. Jadi sekitar Bantar Gebang ke arah Zamrud dan lain-lain, Burangkeng, kemudian ketemu Setu ya, Setu di sini. Lalu nanti ujungnya nanti akan ketemu Sadang atau Purwakarta. Kita rehat sejenak. Sambil kita rehat, kami berterima kasih kepada semua sahabat yang telah bergabung di channel ini ya, untuk mendukung channel ini terus berkembang ya, berbagi informasi yang bermanfaat bagi bersama. Baik, kita akan telusuri Jalan Koja 1 ya. Di atas kiri ini adalah detik per detik ya, kayak itu 408, berarti di video yang sekarang kita berada di lokasi yang di sekitar 408 itu di atas ya. Nah, di Jalan Koja 1 ya, yang dari arah Jalan Al-Falak 2 dekat Ahas itu kan menyeberang ya, kemudian masuk di Jalan Koja 1, kemudian Koja 1 sendiri juga nanti akan menyeberang kalau kita ikuti dari tiang pancang atau patok kuning yang ada ya. Tadinya sebelum kita ketemu patok kuning ada sebuah rumah mewah di sini ya. Takutnya kena ke rasanya, ternyata sudah menyeberang ke kiri ya kalau kita ikuti dari patok kuning. Kemudian juga rumah-rumah yang sudah diberikan angka-angka
Ya. Nah, kalau beri angka-angka berarti itu rumahnya sudah diukur kayaknya ya, karena angka-angkanya sepertinya mewakili ke meter ya, berapa meter berapa meter. Baik, sekarang di 510 kita boleh. Ini masih di sekitar Jalan Koja 1. Beberapa tiang panjang ada di bagian kebon ya. Kita masuk ke jalan sini. Ini nanti dia di depan sana tuh ada makam ya. Lalu kita lihat ada patok kuning. Nah, di depannya patok kuning ini kalau di seberang kiri ini hanya kebun biasa ya. Nah, di sini tentunya lebih leluasa karena tidak ada bangunan. Cuman dari patok kuning ini ke kiri atau ke kanannya mungkin 15 sampai 20 meter. Baik, kita di menit 5.42 sekarang sesuai dengan di atas nih ada di sekitar makam sini. Jadi di patok kuningnya berarti si makam ini kemungkinan kena ya. Dan harus dipindahkan. Nah, tapi ini hanya perkiraan saja ya jalurnya. Pastinya tentunya nanti pada saat realisasi dari pengerjaan ya. Di sini ada kebun cabe ya. Cabe kecil ya. Cabe kutu apa. Baik, kita akan masuk terus ke dalam gang yang tadi dari arah makam ya, untuk melihat lagi di sekitar sini mana yang bagian terkena. Nah, di depan sana ada tulisan 7,5 ya. Nah, di situ ada garis ke kiri dan garis ke. Nah, ini menjadi bagian yang terkena ya. Mungkin ya, ini mungkin ya karena di sini sudah ditulis-tulis angkanya. Kemudian di 635 tadi ya berarti ya. 6, bukan 635, sekitar 640 berarti. Nah, ini kita berbelok lagi ke kirinya. Oke, nah itu ada lagi yang terkena. Ini jalurnya hanya perkiraan saja ya, kurang lebih ya, tapi detailnya nanti ya kita tunggu saja dari pihak pengerjaan dan keputusan dari pemerintah serta pelaksana dari proyek ini ya. Nah, di sini memang banyak kebun-kebun rumah. Nah, di sini sekitar kebun, nah di tengah kebun tuh ada lagi tuh patok kuningnya. Itu berada di tengah kebun. Kemudian kalau kita ukur ya tinggal ke kiri mungkin 15 sampai 20 meter, ke kanan 15 sampai 20 meter karena si patok kuningnya berada di tengah dari jalan. Nah, ini adalah pondok pesantrennya ya. Pondok pesantren Darul Mustafa tadi ya. Kemudian di sini setelah pondok pesantren beberapa rumah juga ditulis angka-angka. Nah, ini di pojok sini 807 menitnya itu di sini dibelokan kembali ke Jalan Koja dan hari sedikit gerimis. Namun di situ arahnya kawasannya sudah lebih banyak kebunnya. Baik, terima kasih ya kepada sahabat semua. Sementara ini di sekitar Koja, nanti kita lanjutkan di session berikutnya. Salam sehat dan selamat berkarya.